Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. وأما ما في مسلم, dan adapun apa yang dalam riwayat Imam Muslim, min anna rajulan, dari bahwa seorang laki-laki, jaa datang ia ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalahu, maka bertanya oleh rajul akan Rasulullah, an jariyatin, tentang hamba sahaya atau budak perempuan, lahu, baginya rajul. Qala, berkata oleh rajul, qultu, berkata oleh aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala u'tiquha, tidakkah memerdekakan oleh aku akan dia jariyah? Qala, berkata oleh Rasulullah, i'tini, datangkan oleh engkau kepadaku, biha, dengannya itu jariyah. Fa'atahu, maka mendatangi oleh rajul akan Rasulullah, biha, dengannya jariyah. Faqala, maka berkata oleh Rasulullah, laha, baginya jariyah, aina Allah. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim, ada redaksi ini, mengungkapkan dengan kata aina, disandarkan bagi Allah. Aina secara harfiah atau makna zahirnya artinya di mana, sehingga secara zahir teks ini mengatakan aina Allah, di mana Allah. Qalat, berkata, menjawab oleh jariyah atau budak perempuan tersebut, fis sama, makna harfiahnya fis sama apa? Di langit. Nah, tentu ini hadis tidak boleh difahami dalam makna zahirnya tersebut lalu difahami bahwa Allah bertempat di langit. Nauzubillah. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Maka hadis ini tidak boleh dijadikan landasan dalam akidah. Lanjut. Qala, berkata, ini dalam riwayat Imam Muslim. Qala, berkata oleh Rasulullah, man ana, siapa aku? Qalat, berkata oleh itu jariyah, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qala, berkata oleh Rasulullah, a'tikha, merdekakanlah oleh engkau akan dia jariyah. Berkata kepada tuannya, fa innaha, maka sungguhnya dia jariyah, mukminatun, itu seorang beriman. Ini hadis falaysa bisahihin, maka ini hadis bukan hadis sahih. Maka ini tidak boleh dijadikan landasan hadis ini, walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mengapa? Li amrayni, dengan sebab dua perkara. Lil ibtirabi. Nah, yang pertama ini lil ibtirabi, karena ini hadis mudtarib.
Apa hadis mudtarib? Hadis mudtarib itu yaitu hadis yang diriwayatkan dengan sanad dan matan yang berbeda-beda, yang satu dengan lainnya saling berselisihan atau saling bertentangan. Itu namanya hadis apa? Mudtarib. Dan hadis mudtarib adalah salah satu dari macam hadis dhaif. Hadis dhaif itu variannya, macamnya banyak, puluhan. Salah satunya hadis disebut hadis apa? Mudtarib. Hadis apa? Mudtarib. Syekh Al-Baiquni berkata, wa dhukhtilafi sanadin aw matni mudtaribun 'inda uhailil fanni. Wa dhukhtilafi sanadin, dan hadis yang memiliki perselisihan pada sanadnya, redaksinya, pada sanadnya, pada mata rantainya, au matni, atau pada matannya, pada redaksinya. Hadis satu bab tetapi diriwayatkan dengan sanad dan matan yang berbeda-beda tapi berselisihan. Mudtaribun, itulah hadis mudtarib 'inda uhailil fanni, menurut para ahli fan, ilmu ini, menurut para ahli bidang ilmu ini, bidang ilmu hadis ini. Nah, hadis al-jariyah ini riwayat Imam Muslim tidak boleh dijadikan sandaran. Mengapa? Illat atau penyakit yang pertama, sebab yang pertama apa? Hadis ini mudtarib. Mengapa mudtarib? Li'annahu, karena sesungguhnya dia hadis ruya, diriwayatkan bihadzal lafzi, dengan ini lafaz. Lafaz redaksi siapa? Riwayat Imam Muslim. Satu. Tadi dengan apa? Redaksi bahwa Rasulullah berkata kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Lalu oleh budak tersebut dijawab, "Fis sama." Satu. Wa bi lafzi, dan dengan lafaz, dengan redaksi riwayat lain dengan kalimat apa? Man rabbuki. Rasulullah bertanya bukan dengan mengatakan Aina Allah, tapi dengan mengatakan apa? Man rabbuki. Siapa Tuhanmu? Faqalat, maka berkata oleh itu budak, oleh itu jariyah, Allah. Redaksi kedua. Wa bil lafzi, dan dengan lafaz yang ketiga, Aina Allah. Pertanyaannya dengan lafaz Aina Allah. Fa asyarat, maka berisyarat oleh jariyah tersebut, hamba sahaya tersebut, ila sama, ke langit, berisyarat begini. Riwayat ketiga, si budak tersebut tidak menjawab fis sama, tapi apa? Asyarat ila sama, berisyarat ke langit. Wa bi lafzi, dan dengan lafaz yang keempat, redaksi lain menyebutkan dalam riwayat lainnya, atashhadina an la ilaha illallah, apakah bersaksi engkau bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Qalat, berkata oleh budak tersebut, hamba saya tersebut, na'am, iya. Qala, berkata oleh Rasulullah, atashhadina, apakah bersaksi engkau, anni Rasulullah, bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah. Qalat, berkata oleh itu budak, na'am, iya. Nah, jadi hadis al-jariyah ini diriwayatkan dengan berbagai redaksi dan berbagai sanad yang berbeda-beda, yang satu dengan lainnya saling berselisihan. Inilah yang disebut dengan hadis apa? Mudtarib. Hadis apa? Mudtarib. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan Al-Baiquni, wa dhukhtilafi sanadin aw matni
mudtaribun 'inda uhailil fanni. Nah, hadis muttarib adalah termasuk daripada hadis dhaif. Hadis apa? Dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dalam hukum-hukum, apalagi dalam masalah akidah. Jadi kalau dalam masalah hukum saja bukan hujjah, bukan dalil, dan tidak boleh dijadikan dalil, apalagi dalam masalah akidah. Satu. Lanjut. Wasani wal amru tsani, dan perkara yang kedua bahwa hadis riwayat Imam Muslim tersebut tidak boleh dijadikan dalil dalam menetapkan akidah, apalagi keyakinan rusak untuk menetapkan Allah bertempat di langit. Auzubillah. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak membutuhkan kepada langit, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini pokok akidah ini yang wajib kita pegang teguh, wajib diyakini sepenuhnya. Allah bukan benda, Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Langit, arasy, ciptaan Allah. Langit dan arasy, ciptaan Allah. Tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arasy. Lanjut. Al-amru tsani, perkara yang kedua, anna riwayata ainallah. Nih, bahwa riwayat Imam Muslim tadi itu tidak boleh dijadikan landasan. Mengapa? Karena riwayat yang mengatakan ainallah mukhalifatun lil usul itu menyalahi bagi pokok-pokok akidah. Lianna min usul syari'ati, karena sesungguhnya dari pokok-pokok syariah ajaran agama kita, anna syakhsa, sesungguhnya seseorang, la yuhkamu, tidak dihukumi lahu baginya asy-syakhs, biqauli, dengan perkataan Allah fis sama, Allah di langit, bil islami, dengan Islam. Lianna hadzal qaula, karena sesungguhnya ini perkataan Allah fis sama mushtarakun bainal yahudi wan nasara, itu berserikat di dalamnya oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu keyakinan orang-orang di luar Islam. Mengatakan Allah bertempat di langit keyakinan rusak, bukan akidah Islam. Karena hadzal qaul, karena sesungguhnya ini perkataan, yaitu perkataan apa? Allah fis sama mushtarakun, itu berserikat, bainal yahudi, antara orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa innamal aslul ma'rufu, dan hanyalah sesungguhnya pokok yang dikenal fi syari'atillahi, dalam syariat Allah, dalam ajaran agama Allah ini, majaa, yaitu apa yang telah datang fil hadisil mutawatir, dalam hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu udah pasti sahihnya. Hadis mutawatir itu yufidul ilmu ad-daruri, memberikan faedah kepastian kebenarannya itu mutlak, tidak membutuhkan kepada berpikir. Mutlak, diriwayatkan oleh orang banyak. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang marawahu jama'atun tuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang sangat banyak, dalam setiap tingkatannya, tingkatan sanadnya, mata rantainya, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka itu dari sangat banyaknya lalu mereka bersepakat untuk sama-sama berdusta. Namanya apa? Mutawatir. Ada hadis mutawatir mengatakan apa?
Umirtu, Rasulullah bersabda, umirtu, diperintah aku, kata Rasulullah, diperintah akan aku, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga bersaksi oleh mereka an-nas, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Ini dia orang dihukumi muslim, dari semula dia non muslim, lalu dia dihukum muslim kapan? Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau yang semakna dengan itu, walaupun tidak dalam bentuk bahasa Arab. Bukan dengan mengatakan Allah bis-sama. Dapat dipahami ini? Bukan dengan mengatakan apa? Allah bis-sama. Karena itu riwayat Imam Muslim ini, walaupun yang meriwayatkannya Imam Muslim, walaupun yang meriwayatkannya Imam Muslim, tidak boleh dijadikan landasan untuk menetapkan keyakinan rusak Allah bertempat di langit. Riwayat Imam Muslim ini mengatakan apa? Aina Allah. Lalu si budak menjawab bis-sama. Pintu masuk Islam itu bukan ini. Pintu masuk Islam itu meyakini ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, bukan mengatakan Allah bis-sama. Paham ini? Jadi kan ini budak dibawa, atau semula situannya menghadap Rasulullah. Kata situannya ini salah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor. Ansor itu penduduk Madinah. Berkata kepada Rasulullah, kalau budak hamba sahaya tersebut itu milik saya, dia benar beriman, mau saya merdekakan. Kemudian kata Rasulullah, bawa kemari. Setelah sampai di hadapannya, kan diketahui keislamannya dengan apa? Seharusnya dengan bersyahadat. Seharusnya dengan bersyahadat. Nah, dalam redaksi Imam Muslim, Rasulullah berkata kepada dia, Aina Allah. Lalu si budak menjawab, bis-sama. Nah, maka ini riwayat mukhalifatun lil usul. Ini riwayat menyalahi bagi pokok akidah. Apa pokok akidah? Pokok akidahnya apa? Hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh para ulama, termasuk oleh Imam Muslim sendiri. Sabda Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ini pokok akidah, dasar akidah. Seseorang dihukum muslim dengan apa? Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan dengan mengatakan Allah bis-sama. Dapat dipaham? Nah, jadi ini alasan yang kedua mengapa hadis ini tidak boleh dijadikan landasan. Alasan pertama tadi apa? Hadis ini hadis mudtarib. Hadis apa? Mudtarib. Hadis mudtarib termasuk daripada hadis dhaif. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ada banyak para ulama yang mengkritik hadis ini. Nanti akan dibahas pada catatan selanjutnya. Dan tidak hanya hadis ini, juga ada beberapa hadis lainnya yang juga dikritik oleh para ulama, yang notabene mereka apa? Para huffazul hadis, yang bisa jadi adalah para ulama ahli hadis yang sekelas dengan Imam Muslim sendiri. Nah, jadi hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim ini tidak boleh dijadikan landasan untuk menetapkan Allah di langit. Pertama, hadis ini tidak boleh dijadikan dalil. Pertama, illatnya apa? Hadis ini mudtarib, diriwayatkan dengan sanad dan matan yang berbeda-beda,
satu dengan lainnya saling bertentangan atau berselisihan. Lalu illat yang kedua, hadis ini mukhalifatun lil usul, menyalahi pokok akidah. Menyalahi pokok akidah. Karena dasar akidah dalam Islam, seseorang dihukum muslim itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan dengan mengatakan Allah bis-sama. Nah, jawab. Wa lafzu riwayat Malik, dan lafaz riwayat Malik, Imam Malik Ibn Anas, yaitu dengan redaksi atasyhadina an la ilaha illallah. Muwafiqun itu sejalan atau sesuai, lil usuli bagi pokok-pokok akidah. Nah, dari hadis jariyah yang diriwayatkan dengan beberapa jalur tersebut yang sesuai dengan usulul aqidah, hadis mutawatir itu tadi riwayat Imam Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan redaksi yang sama, yaitu bahwa Rasulullah berkata kepada budak tersebut, atasyhadina an la ilaha illallah. Qalat na'am. Apakah bersaksi engkau bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Lalu si budak menjawab, na'am, iya. Qala, berkata Rasulullah, atasyhadina anni Rasulullah? Qalat na'am. Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Lalu si budak menjawab apa? Na'am, iya, saya bersaksi. Lalu Rasulullah memerintahkan pada tuannya untuk memerdekakan budak tersebut. Nah, ini yang benar, riwayat Imam Malik yang sesuai dengan apa? Usulul aqidah, yang sesuai dengan pokok-pokok akidah yang diriwayatkan dalam hadis mutawatir itu tadi, di mana Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Nah, dapat dipahami nih? Lanjut. Fa in qila, maka apabila dikatakan kaifa takunu riwayatu muslimin, bagaimana ada riwayat Muslim ainallah faqadat fis sama ila akhirih, hingga akhir hadis, mardudatan, itu tertolak, ma'a ikhrajihi, padahal ma'a ikhraji muslimin, bersama telah meriwayatkan, mentakhrij atau meriwayatkan oleh Imam Muslim, laha baginya itu riwayat hadis, fi kitab, di dalam kitab sahihnya. Wa kullu ma rawahu muslimun, dan setiap apa yang telah diriwayatkannya oleh Imam Muslim, mausumun, itu dinamakan atau disifati bisyihhati, dengan sahih. Kan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Mengapa engkau mengatakan ini hadis dhaif? Umpama ada orang yang membantah seperti itu. Fal jawab, ini jawabannya nih. Fal jawab anna adadan, sesungguhnya sejumlah, min ahadits muslimin, dari hadis-hadis riwayat Muslim, raddaha, telah menolak ha, akan itu ahadis, ulamaul hadisi, oleh para ulama hadis. Jadi dalam Sahih Muslim ada beberapa hadis yang oleh para ulama diperselisihkan, ditolak. Yang membantah atau yang menolaknya dalam hal ini para ulama ahli hadis itu sendiri, sama seperti Imam Muslim. Dapat dipaham tidak ini? Nah, termasuk hadisul jariyah itu tadi adalah hadis yang diriwayatkan secara menyendiri, yang itu tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini hadis jariyah, infarada bihi Muslimun 'anil Bukhari. Artinya ini hadis tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim secara menyendiri. Paham tidak?
Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gurunya, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Punya murid namanya Imam Muslim. Imam Muslim juga ahli hadis terkemuka. Nah, hadis yang paling sahih itu dalam tingkatan kualitas tertinggi adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari sekaligus juga oleh Imam Muslim. Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ma infarada bihil Bukhari. Hadis yang secara menyendiri diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baru kemudian tingkatan ketiga ma infarada bihi Muslim. Masih kan gak kalian ngaji itu di Baikunia itu, syarah Baikunia. Kita kembali dulu di sini. Anna adadan, sesungguhnya sejumlah min hadis muslimin, dari hadis-hadis riwayat Imam Muslim, raddahan telah menolaknya ulama hadis oleh para ulama hadis. Wa dzakaraha, dan telah menyebutkannya akan adadan min hadis Muslim al-muhadditsuna, oleh para ahli hadis fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka, ka hadisi, seperti hadis annar rasula, bahwa Rasulullah qala li rajulin, berkata oleh Rasulullah rajulin, bagi seseorang, inna abi wa abaka finnar. Ini hadis dikritik oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini redaksinya secara zahir mengatakan sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hati-hati dengan hadis ini, jangan diambil zahirnya. Hadis ini dikritik oleh para ulama sampai Imam As-Suyuti menulis banyak risalah, 5 setidaknya risalah, isinya membantah hadis ini. Nah, itu semua pernyataan para ulama, bahasan para ulama Ahlus Sunnah terkait kedua orang tua Rasulullah di akhirat selamat, keduanya mukmin. Sudah saya turunkan dalam buku yang sudah kita cetak, berjudul apa? Membela kedua orang tua Rasulullah. Bisa di-download di internet gratis. Membela kedua orang tua Rasulullah dari tuduhan keji orang-orang Wahabi yang mengkafirkannya. Judulnya begitu. Maka waspada dengan keyakinan rusak orang-orang Wahabi. Keyakinan rusak mereka itu ada banyak sekali. Landasan pokoknya, penyebab utamanya itu mereka, setiap teks oleh mereka diambil secara zahirnya, apapun diambil zahirnya, termasuk hadis ini. Hadis terkait tentang kedua orang tua Rasulullah, kata mereka ada dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih bahwa kedua orang tua Rasulullah kafir. Nauzubillah. Sehingga mereka ini sekarang kesana kemari ngomong sampai berbusa-busa mengatakan kedua orang tua Rasulullah kafir. Nauzubillah. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim dikritik oleh para ulama ahli hadis. Wa hadisi, dan juga hadis innahu, yang pertama tadi, wa hadisi, dan hadis innahu yu'ta, sesungguhnya yu'ta diberikan kullu muslimin, akan setiap orang muslim, yaumal qiyamati, di hari kiamat, fidaan, akan jaminan, lahu, baginya, kullu muslim, minal yahudi wan nasara, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini hadis juga dikritik. Jadi hadis ini secara zahirnya mengatakan apa? Setiap orang muslim punya tempatnya di neraka. Tetapi kemudian tempatnya orang muslim ini dijaminkan oleh setiap orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani menempati tempat orang muslim tersebut, sehingga selamatlah orang muslim dari neraka. Nah, ini tidak benar. Ini hadis dikritik oleh para ulama. Wa kadza hadis Anasin, dan demikian pula hadis Anas Ibn Malik. Hadis riwayat daripada Anas, sahabat Nabi, bahwa beliau berkata, "Shallaitu, telah salat oleh aku, khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah, wa Abi Bakrin wa Umar, dan Abi Bakar dan Umar, fakanu, maka adalah mereka, la yadhkuruna, tidak membaca oleh mereka Bismillahirrahmanirrahim dalam bacaan Fatihahnya." Ini dikritik
termasuk yang mengkritiknya Al-Imam Syafi'i. Ini hadis tidak sahih. Fa ammal awwalu, maka adapun yang pertama, hadis yang mengatakan inna abi wa abaka finnar fadha'afahu, maka telah menilai dhaif akan itu hadis Al-Hafidz As-Suyuti oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Ini ulama besar, ahli hadis terkemuka, bahkan telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Bisa jadi lebih tinggi derajat keilmuannya dibanding Imam Muslim. Walau hanya saja memang beliau datang belakangan. Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti ini wafat tahun 911 Hijriah, jauh setelah Imam Muslim. Wasani, dan hadis yang kedua, yaitu hadis apa? Yang mengatakan innahu yu'ta kullu muslimin yaumal qiyamati fida'an lahu minal yahudi wan nasara. Raddahu, telah menolaknya akan hadis tersebut Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari. Wasalisu, dan hadis yang ketiga itu hadis riwayat Anas yang mengatakan bahwa saya salat di belakang Rasulullah jadi makmum, juga di belakang Abu Bakar setelah Rasulullah wafat jadi makmum, di belakang Umar jadi makmum. Saya mendapati mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dikritik. Siapa yang mengkritik? Dha'afahu, telah menilai dhaif akan itu hadis Asy-Syafi'i oleh Al-Imam Syafi'i wa adadun, dan sekelompok minal huffadhi, dari para huffaz hadis. Jadi yang mengkritiknya para ulama terkemuka. Termasuk hadisul jariyah ini juga dikritik oleh tidak sedikit dari ulama. Nah, karena itu hadisul jariyah yang mengatakan ainallah tidak boleh dijadikan landasan dalam bab akidah. Rusak keyakinan orang yang mengatakan Allah bertempat di langit. Hati-hati ini. Langit berapa lapis? 7 lapis. Kalau ada orang mengatakan Allah bertempat di langit seperti keyakinan rusak orang-orang Wahabi jelek. Mereka mengatakan Allah di langit. Tanyakan kepada dia, engkau mengatakan Allah di langit. Langit yang mana? Langit ada 7 lapis. Tak bisa jawab. Mati kutu. Wahabi jelek. Rusak keyakinan mereka. Kalau mereka mengatakan di semua langit, maka berarti Allah berbilang. Atau di langit 1, maka berarti yang 6 kosong. Di atas keyakinan mereka. Bahkan dengan mengatakan Allah bertempat di langit, maka sama juga mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran. Nauzubillah. Mengatakan Allah bertempat di langit berarti sama juga mengatakan Allah berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sama juga mengatakan Allah membutuhkan kepada ciptaannya. Nauzubillah. Nah, maka keyakinan yang harus kita pegang teguh, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.